Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yaitu tentang penerapan metode WP atau Work Product. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Di sini saya akan buka aplikasinya. Ini aplikasinya kan kemarin udah kita bikin. Kemudian database-nya ini udah saya bikin semua. Oke, saya akan masuk ke admin. Oke, ini kemarin itu saya ada bikin udah sampai alternatif, kriteria dan subkriteria. Kemudian nilai juga udah. Nah, sekarang ini tinggal tahap proses metodenya. Oke, sekarang kita buka text editornya. Nah, jadi untuk itu kita bikin dulu file metode.php-nya. Nah, ini aja kita copy paste nilai.php. Kita copy, kita pastekan, baru kita save dengan nama metode.php. Nah, di sini kita bikin metode, terus di sini hasil analisa perhitungan metode produk atau WP. Nah, ininya kita hapus. Oke, kita proses. Nah, seperti ini udah jadinya hasil analisa perhitungan metode WP. Oke, udah pas. Jadi pertama-tama kita harus tengok dulu rumus perhitungan metode WP. Nah, di sini saya udah mendownload perhitungan metode WP, yaitu saya mengambil dari jurnal penulisnya namanya Murni Marbun, dari jurnal apa nih, Swabumi gitu. Tahunnya tahun 2020. Nah, dia di sini membahas tentang penerapan metode WP dalam apa? Dalam penentuan penyidik terbaik di Sat Narkoba. Oke, langsung saja kita tengok langsung di kasusnya. Nah, oke, kita langsung masuk di pembahasan. Jadi di pembahasan ini ternyata langkah-langkah metode WP-nya pertama itu suruh normalisasi atau perbaikan bobot. Oke ya, jadi bobot dia itu ada, mana dia bobot dia, bobot. Oke, sini tidak dikasih tahu. Ternyata bobot dia itu kan dia pakai berapa kriteria ini. Dia pakai pakai 4 kriteria, yaitu pertama kriterianya attitude, kedua kehadiran, ketiga kinerja, keempat masa kerja. Terus ini rating kecocokannya. Oke, berarti ada 4 bobot. Bobotnya untuk kriteria pertama itu bobotnya 1, yang kedua tuh 0,8, yang ketiga tuh 1, yang keempat tuh 0,60. Oke, jadi kita samakan aja dengan bobot kita. Ternyata bobot kita itu 25, 25, 25 semua ya. Kita pakai 4 kriteria. Oke, sekarang
Bobotnya ini kita pindahkan ke Excel dulu. Oke, sini kita bikin untuk K1, kita pakai K4 ya. Kelebihan bobotnya itu berapa tadi? Bobotnya itu 25 semua. 25 25 25 25. Oke, kita rapikan. Oke, ini bobotnya. Bentar, kita pindahkan ke bawah aja. Kode ini bobot kemudian kata dia suruh normalisasi untuk langkah pertama. Kembali lagi ke Excel, ini kita bikin normalisasi. Oke ya, jadi cara normalisasinya tengok rumusnya. Nah, jadi setiap bobot itu dijumlahkan dulu, kan? Dijumlahkan setiap bobot, kemudian dibagi sama bobot dia. Ini kan W1 maksudnya bobot untuk kriteria pertama, W2 bobot untuk kriteria kedua, W3 bobot untuk kriteria ketiga, W4 bobot untuk kriteria keempat. Berarti di sini kata dia setiap jumlah bobot, ini kan bobot 1, bobot 2, 3, 4 itu dibagi sama nilai bobot dia. Kan makanya ini 1 bobot untuk pertama, 0,8 bobot untuk kedua, 1 untuk bobot ketiga, 0,6 untuk bobot ke terakhir. Nah, jadi dah kita hitung aja, berarti kita jumlahkan dulu semua bobotnya. Oke, ternyata 100. Kemudian itu dibagi sama nilai bobot dia masing-masing, berarti dibagi. Jadi caranya nilai dia dibagi sama nilai bobot, jumlah bobot. Oke, ini kita kunci hasilnya 0,25. terus kalau kita sum itu dia hasilnya akan 1. Nah, seperti ini dia. Berarti kalau dia artinya W, berarti ini W nya. Oke ya, bobotnya ini. Kemudian mana dia tadi, ini dia. Kemudian kata dia suruh tentukan nilai vektor S nya. Nah, sebelum menentukan vektor S, di sini mana ada tadi metode. Nah, di sini harus kita tampilkan nilainya. Nah, ini kan belum, masih berbentuk ibaratnya kata-kata gitulah. Nggak usah, kita tampilkan dulu kriterianya di atas berdasarkan ini. Oke, kita pergi ke sini. Ini kita copy paste saja sampai div berapa deh, sampai di atas div. Bentar ya, ini kita dekatkan biar nggak bingung. Oke, ini kita copy paste. Di sini kita bikin tag H4. Kita bikin aja namanya. Kita kasihkan kelas
modal titel, kita bikin aja namanya nilai kriteria. Oke ya, nilai kriteria. Terus nah ini kita hapus. Ini kita bikin namanya kriteria, kemudian bobot, kemudian yaitu normalisasi. Untuk di sini itu kita ubah menjadi tabel kriteria. Terus untuk di sini itu kita hapus. Itu kita hapus ini kita hapus. Terus ini juga kita hapus. Nah di sini kita kasihkan tag tr. Terus kita kasihkan tag td. Kelasnya kita copy paste saja yang di atas. Terus di sini kita buka PHP echo variabel nomor untuk menampilkan nomor urut ini nih. Variabel ini kita ambil. Kemudian kita copy paste lagi. Kita pastekan di bawah. result. Kita bikin nama kriteria. Kemudian kita pastekan lagi ke bawah, yaitu bobot kriteria. Kemudian kita pastekan lagi di bawah, bobot kriteria yaitu dibagi 100. Nah, di sini kita bikin oke, sekarang kita tampilkan di alternatif online 24. Ini dia. Ini kita ganti jadi oke, ini ya hasil normalisasinya. Oke, ini hasil normalisasinya. 25 dibagi 100 itu hasilnya 2,5 sama seperti ini. Oke, selanjutnya nilai kriteria kita kasihkan baris. Nah, ini kita bikin menjadi nilai keputusan. Keputusan opsinya kita hapus. Ininya kita hapus. Oke, habis itu nih kita copy paste. Nah, jadi dari nilai keputusan berarti ini kita bikin nilai konversi keputusan. Nah, jadi kan nilai keputusan tadi kan menampilkan nama subkriterianya. Berarti sini harus kita ubah menjadi nilai. Nah, nilainya maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini nilai kriterianya. Terus ini nilai keputusan.
Terus ini konversinya maksudnya gimana? Misalnya baik dikonversikan dia 2, dia berdasarkan dari sub kriterianya. Nah, berdasarkan ini baik kan 2, cukup 1, sangat baik 3. Nah, dia otomatis dikonversikan. Oke. Selanjutnya kata dia, ntar kita tengok dulu rumusnya. Tentukan nilai vektor S-nya. Nah, berarti kan nilai ini kita pindahkan dulu di XL. Oke, berarti ini kode K1 sampai K4. Kita pakai 3 kriteria. Oke, kita rapikan dulu. Nah, untuk K1 tuh nilai berapa? K1 nilainya 2, 2, 3, 2, 3. Kita tulis 2, 3, 2, 2, 3 untuk A1. Kemudian untuk A2 3, 3, 3, 3, 2, 3. Kita tulis 3, 3, 2, 3. Untuk A3 nya yaitu 22, 11. Maka kita masukkan juga 22, 11. Oke ya. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan nilai vektor S nya. Nah, ini kita copy paste kan ke bawah. Ini aja kita copy paste kan ke bawah. Kita pastekan di sini. Kita bikin nilai S nya. Ini kita clear. Oke, jadi rumusnya vektor S nya. Nah, rumusnya kan berarti nilainya ini, nilai dia kan itu dipangkatkan sama nilai 0,29, berarti dipangkatkan nilai dari bobotnya masing-masing. Berarti ini C2. Vektor S. Seharusnya ini salah nih. Seharusnya ini 0,80 kok 1. Ah, ini kayak ini betul. Nah, berarti ini nilai C2 dipangkatkan sama nilai bobot C2 juga gitu. Dan begitu seterusnya. Setelah dipangkatkan baru ini kan dikali. Oke, kita eksekusi. Berarti rumusnya nilainya ini kan itu dipangkatkan sama nilai K1 juga, nilai bobotnya. Dah, baru dikali, katanya tadi dikali. Kemudian nilainya ini dipangkatkan lagi sama nilai bobot dia. Kemudian dikali nilainya ini itu dipangkatkan sama nilainya dia juga. Kan? Baru dikali. Nah, kemudian nilainya dia juga dipangkatkan sama nilai bobotnya. Bobotnya masing-masing. Oke, tapi jangan lupa untuk setiap nilai bobotnya kan di C2 itu kita kunci, kita kasihkan $, kita kunci. Oke, maka hasilnya 2,44949. Kita inikan aja. Terus ini kita bikin namanya sigma S. Sigma S nya kita sum salah.
banyak kali angka belakang koma. Kita ambil 5 aja deh, 5 angka di belakang koma vektor S. Oke, setelah mendapatkan nilai vektor S, kemudian tentukan nilai vektor V-nya. Nilai vektor V-nya nih konsepnya dia sama kayak menentukan ini normalisasi bobotnya. Jadi caranya, setiap hasil dari vektor S kan, nah dia sama. Nah ini kan hasil dari alternatif 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 alternatifnya. Nah misalnya 1 V1 berarti alternatif 1 hasilnya 0,4. Hasil dari alternatif 2 0,48 gitu. Ya udah, konsepnya sama. Nah, dia dijumlahkan dulu hasil keseluruhannya. Nah hasilnya ini, nah ini itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi sama nilai dia masing-masing seperti ini 1. Kan sama semua kan penjumlahannya di bawah. Ya udah, dibagi aja sama nilai masing-masing. Nah 1 ini kan hasil dari vektor V1, vektor S1. 0,048 hasil dari vektor S2. 0,48 hasil dari vektor S3 dan seterusnya. Ya udah, konsepnya kan sama seperti ini. Normalisasi perbaikan bobot ini. Nah, oke, berarti dia, nah berarti vektor S ini kita copy paste kan ke bawah, kita clearkan, ini kita ganti jadi vektor V. Vektor V. Nah kata dia kan nilai jumlahnya itu dibagi sama nilai dia sendiri. Nah sini kan udah saya jumlahkan vektor S-nya, jumlah dari vektor S, berarti konsepnya sama seperti nilai ini, menghitung nilai ini. Berarti ya udah, nilai dia kita bagi sama nilai jumlah vektor S-nya, cuma jangan lupa dikunci. Nah kita syaratkan ke bawah. Oke, maka inilah hasilnya. Kalau disamkan itu biasanya 1 sih hasilnya. Hasilnya 1. Nah betul kan, 1 hasilnya. Jadi di metode WP itu kalau dia lebih dari 1 atau kurang dari 1 itu hasilnya salah gitu. Maka ini hasilnya benar, sigma V nya dia 1. Berarti betul dari perhitungan dari atas, di atas sampai ke bawah. Bisa juga deh 0,99 pun juga benar. Kenapa? Kalau 0,99 itu digenapkan ya tetap 1 gitu. Berarti kalau dari logika ini yang ranking 1 ya A2 gitu, karena dia yang paling tinggi 0,4. Oke. Oke ya. Sekarang tinggal kita eksekusi di programnya. Oke, nilai keputusan. Baru itu kita tentukan nilai vektor S. Oke, berarti di sini kita buka PHP. Kita berikan komentar set vektor S dan V. Oke, ke bawah. Pertama kita bikin S variable query sama dengan SQL query. Jangan lupa koneksinya. Select bintang
panggil tabel alternatifnya. Oke, kemudian kita berikan variabel jumlah. Akan saya kasih tahu nih jumlah ini untuk apa, dengan 0. Kemudian kita berikan variabel untuk nomor urutnya. Terus terus kita berikan perulangan. Kondisinya itu kita kasih S result. Resultnya udah ada, S result sama dengan SQL fetch array. Kita masukkan S query. Oke. Nah, di sini kita berikan S nomor sama dengan S nomor plus untuk nomor urutnya. Kemudian untuk kita berikan vektor S nya untuk menampung nilai vektor S nya. Kemudian SID S result untuk menampung ID alternatif. Ini kita copy paste saja. Nama untuk menampung nama alternatifnya. Oke, selanjutnya enter ke bawah, kita berikan komentar, panggil nilai matriks keputusan. Oke ya, kita bikin variabel query 2. Serah mau bikin variabel apa, itu hanya untuk apa, untuk penamaan aja. Query 2 MySQL jangan lupa masukkan variabel koneksinya, select select S, masukkan namanya nilai subkriteria as sub, kemudian masukkan ID kriterianya, kok ID alternatif, ID kriteria as ID kriteria, kemudian form tabel, masukkan, karena sini kita untuk mengambil nilai subkriteria, masukkan tabel subkriterianya, kita berikan variabel S, kemudian masukkan tabel nilai, kita berikan variabel KP, dan kemudian kita masukkan juga tabel kriteria. Kita berikan variabel K. Ini kita ganti aja deh biar enak. N nilai. Nah, ini kita ganti
N juga. Oke, setelahkah kemudian kita berikan where N, masukkan ID alternatif, ini kan ID alternatif, masukkan as variable ID. Nah, ini kita ambil, kita masukkan sini, kemudian N S S itu kita masukkan ID sub kriteria sama dengan N ID sub kriteria, kemudian N lagi, masukkan K ID kriteria sama dengan N ID kriteria. Oke, ntar saya cek dulu. N ID alternatif sama ID alternatif, S ID subkriteria, N ID subkriteria, K ID kriteria. Oke, pas. Kemudian kita orderkan, order by N ID kriteria. Oke. Setelah itu kita masukkan perulangan lagi di sini. S, kita masukkan result 2 sama dengan MySQL fetch array S query 2. Nah, ini kita berikan variable file S result 2. Nah, ini kita ambil sub ini, variable sub. Oke, coba kita tes muncul enggak nilainya. Kita echokan as file, muncul enggak nilainya. Oke, muncul semua ya, nilainya sama 2 2 3 2 3 3 3 2 3, akhirnya 2 2 1 1. Oke, nilainya muncul. Ini kita hapus. Kalau nilainya muncul, kemudian kita panggil nilai bobotnya, nilai bobot kriteria S query 3 sama dengan SQL query jangan lupa variable koneksi, kemudian tak select, kita ambil bobot kriterianya, form tabel kriteria where ID kriteria sama dengan S ini kita copy paste. Nah, kita ambil ID-nya.
ID kriteria. Nah, kita ambil ini ID-nya, kita pindahkan ke sini. Kemudian ini nggak usah kita kasihkan perulangan, langsung aja result 3 sama dengan MySQL fetch array. Nggak usah pakai array deh, asos saja. Tak masukkan query 3 ya. Nah, setelah udah kita berikan komentar, kita normalisasikan nilai bobot kriterianya. Nah, berarti kita berikan variabel bobot kriteria sama dengan result 3 ya kan. Apa yang diambil? Pasti bobot kriterianya. Nah, di bobot kriteria itu tadi kan yang di atas dia, nah dia dibagi 100 karena jumlahnya kan 100. Berarti ini dibagi 100. Terus selanjutnya kita bikin lagi komentar namanya perkalian, tak munculkan dulu, muncul nggak bobotnya gitu. Echo S bobot, kayaknya muncul nggak dia. Oke, ternyata muncul 0,25 semua muncul. Oke, setelah setelah melakukan normalisasi bobotnya, kemudian kita buat perhitungan vektor S. Kita bikin lagi variabel val S sama dengan, nah itu kan tadi rumusnya kan, kalau vektor S kan setiap dari nilai ini kan untuk nampung nilai kriterianya. Nah, untuk nampung nilai kriteria ini di variabel val ini tadi, ya kan. Kemudian untuk nampung nilai bobotnya ini yang telah dinormalisasi, itu kita berikan bobot K. Nah, jadi kan rumusnya tadi untuk mencari vektor S, nilainya ini itu dipangkatkan sama nilai bobotnya masing-masing, kemudian dikalikan, maka dapatlah ini vektor S nya. Jadi kan dia harus, jadi kalau di kalau dipangkat itu dia pakai POW. Nah, ini dia. Nah, berarti yang dipangkat apa? Ini kan val, nilai kriterianya, nilai ininya, untuk nampung nilai ininya, variabel val tadi semua. Nah, yaudah, kita masukkan S val, terus dia akan dipangkatkan berdasarkan nilai bobotnya. Nah, hasil bobot normalisasi kan ditampung sama ini bobotkannya. Nah, ini normalisasi bobotnya. Nah, dia kan dipangkatkan, berarti udah kita bikin aja dipangkat bobot K. Nah, berarti kan nilai val, nilai alternatifnya semua itu keseluruhan lah, alternatif ada berapa nilainya, berdasarkan apa, berdasarkan kriteria, itu ditampung di variabel val. Kemudian hasil normalisasi bobot kriterianya itu ditampung di
bobot K. Nah, untuk mencari nilai vektor S kan nilai alternatif itu dipangkatkan nilai bobot dipangkatkan nilai normalisasi bobot kriterianya. Oke ya. Kemudian setelah dipangkatkan kemudian kan di hasil pangkatnya itu dikalikan. Nah, ini dikalikan semua. Setelah dipangkatkan semua, hasilnya dikalikan. Ya udah, berarti S vektor S dikali sama dengan S val. Nah, ini kan hasil pangkatnya. Ya, tinggal kita beri aja val S. Ya kan? Maka setelah dipangkat dia dikali. Oke, maka kita ekokan. Muncul nggak dia? Eko S vektor S-nya. Nah, fungsinya itu tadi ini vektor S ini. Nah, jadi hasilnya ini itu tadi ditampung di sini vektor S-nya tadi di atas. Maka kita akan muncul nggak dia vektor X-nya. Oke, ternyata muncul vektor S-nya. Oke, dia belum rapi, nanti saya rapikan. Oke, kalau dia udah muncul, nah, kalau udah muncul dia, kita ambil vektor S-nya. Ambil nilai vektor S, terus simpan ke dalam database. Nah, kita ambil nilai vektor S-nya, kita pakai MySQL. Mana sih query-nya? Query nah, kita ambil nilai vektor S-nya, update tabel alternatif set. Nah, fungsi di tabel alternatif kan ada saya bikin vektor S ya kan. Nah, jadi kita ambil, jadi nanti vektor S nya kita ambil berdasarkan ID dia. Nah, jadi nanti nggak mungkin vektor S nya si Bagas ketukar sama si Agus. Nah, jadi nanti kita konsepkan bagaimana caranya biar supaya nggak ketukar. Berarti set vektor S sama dengan kita ambil variabel ini, variabel vektor S nya. Vektor S ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita where-kan berdasarkan apa kita ambil, berdasarkan ID alternatifnya, biar nggak ketukar vektor S-nya si Agus masih Bagas. Jadi berdasarkan ID-nya, jadi nggak bakalan ketukar gitu vektor S-nya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa gitu. Jadi yaudah, kita masukkan aja variabel ID-nya nih, berdasarkan ID. SQL dari variabel ID. Oke, coba kita tes masuk nggak dia ke dalam database vektor S-nya. Oke, kita refresh, kita lihat di database. Oke, ternyata dia udah masuk vektor S-nya. Kita cek di sini. Sama nggak dia? Oke, ternyata sama. Untuk si
Untuk si Agus 24494. Nah, ini kan belum belum saya, maksudnya ini kan saya tampilkan 5 angka belakang koma. Nanti di program akan saya set sama seperti ini. Oke, sama ya. Vektor S di Excel sama ya di sini. Bedanya ini full, nggak ada pembatasan berapa angka belakang koma. Oke, vektor S sudah siap. Kemudian kita lanjut dengan vektor V-nya. Kita bikin vektor V. Oke, berarti kita bikin S query 4 ya kan, sama dengan SQL query variable koneksi select bintang form. Oh, salah. Kita panggil select sum. Nah, di vektor S tadi kan dia disuruh sum. Maksudnya disuruh jumlahkan setiap itunya apa, hasil vektor S ya. Berarti udah kita jumlahkan aja. Vektor S sum S form tabel alternatif. Nah, di sini kita berikan variabel B, serah mau variabel apa. SQL fetch array aja. Masukkan variabel S query 4. Kemudian kemudian kita berikan vektor V. Nah, rumus vektor V kan nilai dia, nilai vektor V-nya dibagi sama nilai vektor V-nya, nilai vektor S dibagi sama nilai jumlahnya. Nah, ini dia. Berarti kan nilai dia ini dibagi sama nilai jumlahnya, maka dapatlah vektor V-nya ini. Nah, berarti kan nilai dia dibagi sama nilai jumlah ya. Berarti S vektor S, kita ambil aja vektor S ini, itu dibagi sama nilai sum ya. Berarti S B sum S. Nah, ini yang ini kita ambil, kita pindahkan ke sini. Ya kan? Oke. Kita munculkan, muncul enggak vektor S vektor V-nya? Oke, ternyata muncul vektor V-nya. Kemudian kita tampung ke dalam database vektor V-nya. Ini ganti jadi vektor V. Nah, ini vektor V. Terus di bawah sini itu kita kasihkan variabel jumlah
Oh, karena ini belum nampilkan nomor urut, ini kita hapus saja nomornya. Masih ngitung vektor V. Oke, selesai perhitungan metode WP nya. Gampang kan, hanya segini aja, simple gitu. Vektor S nya hanya segini dan vektor V nya itu ya hanya segini gitu. Ternyata ya mudah gitu kan. Vektor V dan vektor S gitu. Nah, jadi setiap aplikasi yang saya bikin itu kan untuk kriterianya itu udah nggak ada batasan gitu. Jadi serah mau pakai berapa kriteria pun, mau pakai 10 kriteria gitu. Setiap yang saya bikin itu udah dinamis gitu. Jadi kan kadang kan ada orang buat aplikasi kalau kriterianya 4, ya udah 4 aja, nggak bisa ditambah dan nggak bisa dikurangkan. Dan yang saya bikin ini udah dinamis gitu, serah mau pakai berapa kriteria pun. Jadi nanti aplikasi yang saya bikin ini udah bisa diangkat dari skripsi gitu, tinggal sesuaikan aja dengan kasus masing-masing gitu. Oke, sekarang kita tes masuk nggak nilai vektor V nya ke dalam database. Kita cek. Oke, ternyata masuk. Kemudian tinggal kita set rankingnya. Set ranking. Oke. Untuk ranking ini kita enter. Set ranking. Berarti sini kita berikan S query 5, ya kan? Terus MySQL query, variable S, koneksinya, terus select bintang form tabel alternatif, terus order by, kita ranking kan berdasarkan nilai vektor V nya, vektor V yang descending. Terus variable rank sama dengan 1. Kita masukkan perulangan S result 5 sama dengan SQL fetch array SQuery 5. Oke. Di bawah sini itu kita ambilin aja, kita copy paste. Kita untuk mengambil rankingnya, SQL query con update tabel alternatif set ranking. Kita ambil variabel ininya, masukkan ID alternatif S result 5, kita masukkan ID alternatif nah di bawah sini kita masukkan variabel S rank. Oke, udah selesai untuk ranking. Untuk vektor V, vektor S udah, ranking udah. Sekarang tinggal kita eksekusi. Ngeranking enggak deh. Oke, ternyata di ranking 1 si Bagas, sama kayak yang di Excel. Ranking 1 tuh si A2, si Bagas. Oke, jadi bagaimana cara nampilkan vektor S dan vektor V nya
dan nilai rankingnya ke dalam websitenya. Perhitungannya kan udah muncul. Jadi caranya ya gampang. Ya udah, tinggal ini aja, kita copy paste dari yang alternatif. Nah, ini yang kita ambil sampai div, kita pastekan di sini. Ntar dulu, nih udah ada PR. Nah, ini kita copy paste kan ke sini. Nilai vektor V, vektor S dulu. Kita bikin jadi vektor S. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Vektor S. Oh, yang di alternatif ini kita set 4 angka belakang koma. Kita samakan dengan di Excel itu pakai berapa nih? 5 angka belakang koma. Berarti kita set 5. Di alternatif 5, dan di metode pun juga 5. Oke, kita cek, coba lihat. Oke, vektor S nya udah muncul. Kita lihat, kita samakan. Vektor S untuk A1 sama ya, sama juga. Sekarang tinggal kita bikin sigma ya, sigma S ya. Di sini kita berikan tag tr lagi. Terus kita berikan close span. Kok di sini dalam sini ada tag td lagi. Nah, ini baru pakai ini udah baru muncul 2. Kita beri sigma S. Di dalam ini kita berikan tag php. Yang ini aja deh, kita copy paste. Mana tadi sigma sum. Ini dia. Jadi kita copy paste. Vektor S sum S. Berarti di sini kita berikan echo std td kelas text center sb
sum S. Oke, dan terlalu banyak. Berarti di sini kita bikin lagi namanya S bobot S sama dengan pakai number format koma 5 S B sum S. Maka di sini kita masukkan hanya bobot S-nya aja. Nah, maka dia akan tampil 5 angka di belakang koma 6 berapa tuh? Oke, sama 6,57451. Selanjutnya tampilkan nilai vektor vektor V-nya. Kita copy paste saja lagi. Jangan lupa di bawah ini kita berikan baris. Kita copy paste menjadi vektor V. Ini kita ganti V. Ini juga. Nah, ini juga. Ini juga sum V. Nah, ini yang S kita ganti V semua. Oke, sekarang kita tampilkan. Oke, udah muncul vektor V nya 1 ya, sama kayak di Excel 37257 4132 14. Oke, jadi kalau udah kurang dari 1 atau lebih dari 1 itu maka salah perhitungannya. Oke, sekarang tinggal kita tampilkan perankingannya. Perankingannya kita ambil aja ini dari alternatif metode PR. Ini kita ganti alternatifnya berdasarkan ranking. Opsinya kita hapus. Oke, maka muncul ranking satunya tuh si Bagas. Untuk nomornya kayaknya kita ganti aja dengan kode deh. Nomornya kita ganti dengan ini, kita copy paste Iko S. ID-nya pakai nomor ID alternatif. Oke, ID-nya berarti ID 2 masuk. Oke. Nilai udah, metode udah. Berarti udah selesai penerapan metode WP saya, udah sama juga di perhitungan Excel. Kan udah sama vektor X, vektor V, dan perankingan. Ternyata ranking 1 si Bagas. Berarti untuk A2 ya, sama sini. Di sini pun A2 di Excelnya. Oke. Jadi untuk aplikasi ini udah bisa sih diangkat jadi skripsi, tinggal sesuaikan aja kasusnya yang dibikin, sesuaikan aja gitu.
Jadi setiap coding yang saya bikin pun udah mudah dipahamin gitu, udah nggak susah lah gitu. Oke, kemungkinan nanti next selanjutnya saya akan membahas tentang metode apa ya. Tunggu aja deh, saya akan membahas tentang metode apa selanjutnya. Tetap dukung selalu channel saya agar saya selalu berkembang dan cepat update-nya deh. Itu aja sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.